Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini yaitu pada mata kuliah analisis real, nggih. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu limit fungsi, kemudian ilustrasinya seperti apa, kemudian kita juga sudah membahas kriteria barisan untuk limit fungsi gitu, nggih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai sifat-sifat dari limit fungsi. Nah, sekarang coba kita lihat untuk sifat yang pertama ya. Di sini ada sifat terbatas lokal. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah ingat ya, kita sudah pernah membahas terkait tentang terbatas gitu nggih. Nah, sekarang ini adalah terbatas lokal gitu ya. Nah, apa itu terbatas lokal? Coba kita perhatikan di sini. Misalkan F itu adalah fungsi dari A ke R, kemudian C itu titik limit dari A gitu ya. Fungsi F itu dikatakan terbatas lokal di C jika apa? Jika terdapat persekitaran C radius delta dan konstanta M yang lebih dari 0 sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen dari A diiriskan dengan persekitaran C radius delta. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita bisa, kuncinya adalah kalau kita bisa menemukan konstanta M ini ya, di mana harga mutlak dari Fx dia akan selalu kurang dari sama dengan M atau lebih kecil dari M untuk setiap X yang berada pada irisan antara A dengan persekitaran C radius delta. Nah, ini sebagai contohnya, coba teman-teman bisa melihat di sini ya. Misalkan saya punya fungsi dari 01 gitu ya, dari 01 ke R gitu, di mana fungsinya itu tidak lain adalah 1 per X. Nah, fungsi ini dia tidak terbatas lokal di C sama dengan 0 gitu ya, tetapi dia terbatas lokal di setiap C tidak sama dengan 0. Nah, untuk bukti matematisnya teman-teman bisa perhatikan pada buku bacaan kita ya. Di sini coba saya tegaskan untuk ilustrasinya. Nah, ini untuk ilustrasi yang pertama, dia tidak terbatas lokal di C sama dengan 0 ya. Di sini untuk yang C sama dengan 0 di sini. Coba teman-teman perhatikan. Ketika saya ambil C-nya di sini gitu ya. C-nya adalah C sama dengan 0 gitu. Kira-kira dia terbatas enggak? Nah, ketika saya ambil M-nya di sini gitu ya. Ketika saya ambil M-nya di sini dalam artian seperti ini, maka nanti saya bisa menemukan titik X0 ini ya, di mana X0 ini terletak di antara ini sampai sini. Ini kan persekitaran C radius delta ya, kemudian diiriskan dengan A, itu berarti irisannya di mana? Irisannya di sini ya. Saya bisa menemukan X0 itu irisan dari ini, di mana Fx0-nya gitu ya. Di mana Fx0 gitu, Fx0 dia lebih dari M, sama dengan juga bisa lebih dari sama dengan M. Nah, misalkan M-nya saya ambil yang lebih besar lagi dong gitu, misalkan ambil M-nya di sini gitu ya. Saya kan juga bisa menemukan titik X0 misalkan di sini gitu ya. X0 di mana ini, kalau saya tarik ke atas gitu ya. Ini saya tarik ke atas, nah nilainya dia juga akan lebih besar dari M. Begitu seterusnya. Karena ini nanti kan semakin lama semakin ke atas dia semakin mendekati sumbu Y tapi tidak pernah menyentuh sumbu Y. Nah, oleh karena itu F itu dikatakan dia tidak terbatas pada titik C sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan ini ya, ini untuk kasus yang C tidak sama dengan 0. Nah, ini misalkan aja C-nya di sini gitu ya. Kemudian persekitaran C radius deltanya di sini. Kemudian misalkan di sini 1 gitu ya. Berarti ya A diiriskan dengan persekitaran C radius delta kan ya hasilnya ini ya. Persekitaran C radius delta itu sendiri. Nah, jadi ketika saya mengambil M-nya di sini kan saya tidak ketika X-nya itu terletak di antara ini di sini gitu ya. Berarti kan saya bisa mengambil X yang berada di sini, M yang berada di sini gitu ya. M-nya nilainya ada di sini sehingga dia nilainya selalu lebih dari sama dengan Fx gitu nggih, atau Fx kurang dari sama dengan M. Ini untuk kasus yang C tidak sama dengan 0. Jadi kalau secara ilustrasi grafis seperti itu teman-teman untuk untuk contoh 9.12 ini. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini kemudian kita punya sifat yang lebih lanjut terkait dengan terbatas lokal gitu ya. Jadi bila F itu fungsi dari A ke R, kemudian itu mempunyai limit di C, elemen R gitu ya, maka F dia terbatas lokal di C.
Nah, kira-kira kalau seperti ini buktinya seperti apa gitu. Coba kita lihat. Di sini saya tulis bukti gitu ya. Nah, di sini tadi kan F punya limit di C gitu ya. Artinya apa di sini? Berarti saya punya limit dari fx gitu ya. Untuk x mendekati C itu dia ada. Nah, di sini by definisi siapa? Definisi dari limit fungsi gitu ya. Definisi limit fungsi, jadi misalkan ketika saya ambil epsilonnya 1, berarti nanti saya bisa menemukan delta gitu ya, delta positif, sehingga apa? Sehingga untuk setiap X elemen A gitu ya, dengan 0 kurang dari X min C kurang dari delta, itu dia akan berlaku apa? Mutlak dari Fx min L itu dia kurang dari epsilon. Nah, padahal ini kita punya sifat di harga mutlak ya, teman-teman. Kalau lupa bisa dibuka kembali kemarin tentang materi sifat-sifat harga mutlak. Di sini ada fx, kemudian di sini L gitu ya. Nah, di sini mutlak dari mutlak fx dikurangi mutlak L, atau ini kalau saya tulis lagi di sini mutlak fx gitu ya, min mutlak L kurang dari epsilon, atau di sini saya punya fx min mutlak L gitu ya, kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Padahal tadi kan kita punya epsilonnya 1 ya di sini. Misalkan kita ambil 1 gitu. Fx min mutlak L gitu ya. Berarti di sini lebih dari 1 kurang dari lebih dari min 1 kurang dari 1. Nah, ini coba saya ambil yang ruas kanan di sini ya. Berarti saya punya mutlak fx min mutlak L gitu ya. Kebanyakan garis mutlak saya hapus dulu. Nah, di sini dia kurang dari 1. Atau di sini saya punya apa? Berarti mutlak fx di sini harusnya mutlak fx kurang dari mutlak L plus 1. Begini ya. Nah, berarti saya punya itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini tadi kan hanya untuk yang x yang tidak sama dengan C kan? Karena di sini kan mutlak x min C-nya dia lebih dari 0. Berarti saya punya x min C tidak sama dengan 0. Berarti saya punya x tidak sama dengan C. Untuk yang kasus ini tadi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang x sama dengan C? Kalau x sama dengan C ya berarti saya punya apa? Fx-nya itu sama dengan Fc. Nah, berarti kalau saya punya fx sama dengan fc, berarti mutlak fx jelas dia sama dengan mutlak fc. Nah, berarti dari sini saya bisa mengambil M. M itu siapa? M itu saya definisikan dengan maksimum dari siapa? Mutlak fc dan mutlak L plus 1 gitu ya. Sehingga di sini saya punya mutlak fx dia akan selalu kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen dari A. Atau di sini dengan kata lain apa? Dengan kata lain F-nya dia terbatas lokal di C. Oke, jadi terbukti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bukti dari teorema 9.5. Nah, yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat itu adalah ketika F itu punya limit di C, maka F terbatas lokal di C. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sifat aljabar dari limit fungsi. Misalkan Fg itu fungsi dari A ke R gitu ya, kemudian C itu titik limit A. Nah, di sini F dan G itu mempunyai limit di C. Misalkan limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan F besar. Kemudian limit Gx untuk X mendekati C itu sama dengan G besar. Maka berlaku apa? Limit F plus minus G dikerjakan pada X untuk X mendekati C itu sama dengan F besar ditambah G atau F besar dikurangi G. Jadi ini untuk kasus penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti limit dari penjumlahan itu sama dengan penjumlahan limit, ya kan? Karena F tadi tidak lain adalah limit Fx, G itu adalah limit Gx. Berarti limit F plus G itu sama dengan limit F ditambah limit G. Sebenarnya seperti itu teman-teman.
Nanti untuk kasus pengurangan juga sama. Perkalian juga seperti itu. Limit F kali G itu nanti akan sama dengan limit F kali limit G. Yang tidak lain nilainya adalah F kali G besar ini. Kemudian di sini ada perkalian skalar. Limit alfa F X untuk X mendekati C gitu ya. Berarti limit dari perkalian skalar itu sama dengan perkalian skalar dengan limit. Jadi alfa kali limit Fx kan sebenarnya, sehingga diperoleh alfa kali F besar. Kemudian ini untuk yang kasus pembagian. Nah, di sini dengan syarat apa? Seperti biasa, kalau pembagian berarti pembaginya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Baik yang di fungsinya ini maupun dari hasil limitnya. Nah, selanjutnya yang kelima, di sini perumuman dari sifat yang kedua sebenarnya teman-teman. Kalau yang kedua tadi kan perkalian dari dua fungsi. Nah, di sini perkalian dari beberapa fungsi. Misalkan aja ada n gitu ya. Di sini dengan masing-masing limit fkx gitu ya. Untuk x mendekati c itu sama dengan f besar k. Nah, berarti di sini limit perkalian kan tadi sama dengan perkalian limit ya. Berarti tinggal dikalikan aja. Berarti di sini f1, f2 dan seterusnya sampai dengan fn. Nah, khusus untuk yang kasus khusus misalkan fungsinya sama semua gitu ya, f1 sama dengan f2 dan seterusnya, dia bisa berubah menjadi bentuk pangkat gitu ya, sehingga kita punya limit dari fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit dari fx untuk x mendekati c pangkat n atau f besar pangkat n. Jadi seperti itu ya untuk sifat aljabar dari limit fungsi. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa sifat lagi terkait dengan limit fungsi. Nah, ini bisa kita lihat salah satunya di teorema 9.7. Jadi misalkan saya punya f itu fungsi dari a ke r, kemudian c itu anggota dari r dengan titik limit a. Misalkan fx itu terletak antara a dengan b ya. Untuk setiap x elemen a dan x tidak sama dengan c, maka limit dari fx untuk x mendekati c itu ada, maka berlaku apa? Limitnya nanti juga terletak di antara AB. Jadi sebenarnya ini ngomong kalau fungsinya itu terletak di antara dua buah konstanta gitu ya, maka nanti juga limitnya juga terletak di antara dua buah konstanta tersebut. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, tadi kan kita tahu limitnya ini ada ya. Di sini limit dari fx untuk x mendekati c itu kan dia ada. Nah, berarti apa? Kalau seperti itu, saya bisa mengambil sembarang barisan gitu ya. Diambil sebarang barisan. Barisannya apa? Misalkan xn gitu ya. Dimana barisan xn itu berada di dalam A gitu ya. Kemudian dengan xn-nya itu tidak sama dengan C untuk setiap n bilangan asli, kemudian limit dari xn itu sama dengan C gitu ya. Maka saya punya apa? Ini kriteria barisan untuk limit fungsi ya. Yang kemarin teman-teman bisa ingat kembali. Berarti apa? Limit dari fxn itu akan sama dengan limit fungsinya. Yaitu apa? Limit fx untuk x mendekati C. Nah, padahal kita punya fx tadi kan terletak di antara A dengan B. Untuk setiap x elemen A. Di sisi lain kita punya xn itu dia berada di dalam A. Maka apa? Maka berlaku fxn gitu ya. Fxn dia juga terletak di antara A dan B. Nah, sekarang coba kita pasang limit di ketiga ruas. Ini limit kekonvergenan terjepit ya pada barisan bilangan real. Nah, seperti ini limit dari B gitu ya. Limit dari A nilainya A, kemudian di sini limit dari fxn tadi kan tidak lain sama dengan limit fungsinya ya. Berarti bisa saya tulis limit dari fx untuk x mendekati c, kemudian di sini kurang dari sama dengan b. Berarti saya punya bentuk ini. Jadi terbukti sama dengan yang ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya.
Jadi misalkan saya punya fungsi FGH dari A ke R gitu ya, kemudian C limit A. Nah, bila kondisinya seperti itu, GX itu terletak di antara FX dan HX gitu ya. Untuk setiap X elemen A dan X tidak sama dengan C, serta limit dari FX untuk X mendekati C itu sama dengan L, dan sama dengan limit dari HX untuk X mendekati C. Maka apa? Limit GX untuk X mendekati C dia sama dengan L. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira bagaimana buktinya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan lagi dengan contoh, teorema 9.7 tadi. Sebenarnya dia mirip ya. Berarti kita sama kasusnya, kita gunakan kriteria barisan untuk limit fungsi. Berarti di sini sama, saya mengambil barisan sembarang ya, ini barisannya. Sembarang barisan xn di A gitu ya, dengan syarat xn-nya tidak sama dengan C untuk setiap n, kemudian limit dari xn-nya dia tidak sama dengan C gitu ya. Maka saya akan punya apa? Limit dari fxn ya, itu nanti dia akan sama dengan L, kemudian limit HXN gitu ya, HXN dia juga akan sama dengan L. Oke. Nah, padahal tadi kita punya sama kayak tadi, diketahui kan tadi apa? Diketahui bahwa fx itu kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx gitu ya, untuk setiap x elemen A. Nah, di sisi lain kita punya tadi, di sisi lain xn itu berada di dalam A juga. Maka berlaku apa? Berlaku juga seperti ini, fxn gitu ya. Fxn di sini akan kurang dari sama dengan gxn juga. Dia juga akan kurang dari hxn ya. Nah, sekarang kita pasang limitnya, coba limit fxn gitu ya, nanti dia akan kurang dari sama dengan limit gxn. Ini sama, kita gunakan teorema kekonvergenan terjepit untuk limit barisan ya, di sini hxn, padahal limit yang ini tadi apa nilainya, ini kan L. Kemudian di sini saya punya limit dari, di sini kan kurang dari sama dengan limit gxn gitu nggih. Dia akan kurang dari sama dengan L. Sehingga apa? Di sini saya punya limit gxn-nya dia sama dengan L kan ya kalau seperti ini. Nah, padahal kan kalau pakai kriteria kekonvergenan ya, teorema yang terjepit itu, ini kan bisa kita arahkan ininya nanti konvergen ke L. Dengan kata lain apa? Berarti ini limit dari gx gitu kan ya. Untuk x mendekati C, dia juga akan sama dengan L. Oke? Seperti itu. Ini untuk sifat yang berikutnya. Ini sifat limit fungsi tapi yang berkaitan dengan teorema kekonvergenan terjepit. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fakta pada fungsi trigonometri yang nanti bisa kita manfaatkan gitu ya ketika kita mengerjakan soal yang mungkin bisa kita kerjakan dengan menggunakan teorema kekonvergenan terjepit pada teorema berapa tadi? Teorema 9.8 tadi ya. Nah, ini yang pertama itu kita punya min X kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan X gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama kalau ilustrasi kasarnya aja gitu ya. Ini kan kita punya, misalkan seperti ini ya. Kita kan punya fungsi sinus kan kayak gini ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya dia akan selalu terletak di antara ini. Ya. Jadi ini fungsi
sin X-nya, kemudian di sini fx sama dengan X, di sini fx sama dengan min X-nya. Jadi dia terletak di antara itu. Seperti itu. Jadi sin X selalu terletak di antara min X sampai dengan X. Kemudian yang kedua, saya punya cos X itu terletak di antara 1 min X kuadrat per 2 gitu ya. Kemudian diapit dengan 1. Jadi kalau misalkan ini kita coba mengilustrasikan gitu ya. Nah, di sini ini misalkan satunya di sini gitu ya. Nah, sementara kita punya 1 min X kuadrat itu kan dia fungsi kuadrat gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini, dia turun seperti ini. Nah, sedangkan fungsi cos X-nya itu kita tahu bahwasanya dia dimulai dari 1 gitu ya. Kemudian dia semakin ke atas gitu kan ya. Dia semakin ke atas, ini nilainya hampir mendekati min 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini nanti kan begitu seterusnya ya. Nah, jadi yang ini adalah X sama dengan 1, kemudian di sini yang tengah ini adalah cos X, dan yang paling bawah ini adalah Y sama dengan 1 min X kuadrat per 2. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya punya sin X itu terletak di antara X min X pangkat 3 per N dan juga X. Nah, ini kalau kita coba gambarkan gitu ya, kita punya Y sama dengan X-nya kan ke sana, kemudian kita punya grafik sinus kurang lebih seperti ini. Kemudian kita punya grafiknya yang satunya dia seperti ini, turun terus. Nah, di sini kita punya Y sama dengan X min X pangkat 3 per 6 gitu ya. Kemudian yang di sini adalah yang Y sama dengan X, kemudian yang di tengah ini adalah sin X. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini beberapa fakta yang bisa kita manfaatkan ya untuk apa namanya mengerjakan beberapa contoh nanti atau beberapa kasus yang mungkin kita temui, di mana kita bisa memanfaatkan teorema kekonvergenan terjepit. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Nah, di sini kita diminta membuktikan bahwa limit dari sin X itu sama dengan 0 untuk X mendekati 0. Nah, ini bisa kita manfaatkan teorema kekonvergenan terjepit juga ya. Di sini coba kita jawab. Nah, yang pertama kita ingat dulu bahwasanya nilai sin X itu kan terletak di antara berapa ini? Terletak di antara yang tadi. Sorry, saya kembali, terletak di antara min X dengan X, ya kan? Teman-teman perhatikan untuk poin yang pertama ini. Kita punya itu, berarti kan kita bisa memanfaatkan yang itu tadi. Berarti di sini saya punya min X gitu ya, kemudian di sini saya punya X. Padahal kita tahu bahwasanya limit dari min X untuk X mendekati 0 itu kan dia sama dengan 0. Kemudian kita punya limit X untuk X mendekati 0 itu dia kan sama dengan 0 juga. Berarti gimana? Ini kalau kita pasang limit di ketiga ruas, kita manfaatkan teorema 9.8 tadi ya. Limit min X untuk X mendekati 0 itu kurang dari sama dengan limit sin X untuk X mendekati 0. Kemudian di sini kurang dari sama dengan limit X untuk X mendekati 0. Nah, di sini kan yang di sebelah kiri ini hasilnya adalah 0. Di sini kurang dari sama dengan limit sin X gitu ya untuk X mendekati 0. Kemudian di sini kurang dari sama dengan 0. Nah, by teorema kekonvergenan terjepit, atau saya tulis TKJ gitu aja ya. By teorema kekonvergenan terjepit, saya punya limit sin X untuk X mendekati 0 itu tidak lain adalah 0. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk soal-soal yang lain monggo silahkan dicoba sendiri, nomor 2 sampai nomor 5 terutama penggunaan teorema kekonvergenan terjepit. Oke, saya rasa cukup nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.